ini apa nih? Bagaimana? Ya, sebenarnya ya untuk sahur lebih dari 36 tahun lah pulang. Jadi ya ingin pulang kampung lah, tengok keadaan, kunjungi family. Kalau bisa ya kunjungi apa itu ziarah ke tempat orang tua, gitu kan. Sambil itu ya buat silaturahmi lah dengan orang-orang mungkin yang lama-lama kita nggak pernah jumpa, dengan generasi-generasi baru yang kita nggak kenal mungkin kan. Jadi Udah, selama kita berinteraksi dengan seperti tokoh masyarakat dan mahasiswa, itu apa yang ada masukan dari kita? Penilaian kita tentang daerah. Oh, dan dengan daerah ini memang saya pikir apa namanya itu banyak sekali kekurangan perbincangan yang bisa kita sebetulnya perbaiki ya, atau buat lebih baik gitu. Nah, seperti apa kekurangannya? Ya, kekurangannya ya saya mendapat banyak keluhan-keluhan daripada masyarakat bahwa itu mereka seorang tidak puas terhadap ya, pemerintahan sekarang. Lebih banyak yang keluhan-keluhan sampai yang saya ada yang naik kenapa sampai begini, lihat apa namanya itu. Oh iya, Abu kan dari mungkin bisa dibilang sesepuh dari gerakan Aceh Merdeka, dan sekarang pemerintahan di Aceh pusat ini kan di pejabat oleh dari kalangan juga dari gerakan Aceh Merdeka. Kalau misalnya Abu melihat sendiri bagaimana dari proses perjalanan dari apa yang dilakukan oleh dari pemerintahan sekarang? Itulah dari saya melihat memang ada hal-hal yang mungkin yang terutama sekali misalnya seolah-olah pemerintah sekarang ini mengabaikan artinya aspirasi atau tuntutan daripada masyarakat. Seolah-olah terlihat bahwa masyarakat itu tidak diikut sertakan, gitu ya. Baik di kalangan intelektual misalnya, ya intelektual orang-orang pintar-pintar apa itu tidak apa namanya itu, saya tidak tahu apakah mereka tidak diikut sertakan, tapi semangat mereka itu sedikit sekali saya lihat. Ya. Khususnya daerah sini. Ya, khususnya daerah Aceh. Ya, karena saya tahu orang-orang pintar-pintar Aceh itu banyak ya. Bukan hanya di Aceh saja, tapi juga sampai ke tingkat nasional, sampai tingkat internasional sebetulnya. Terkait pembentukan lembaga Wali Nanggro yang sebentar lagi akan dikukuhkan, tanggapan Abu sendiri bagaimana? Ya, pendapat saya ya kalau maksudnya kan Wali Nanggro itu saya lihat pada mula membentukkan kan Wali Nanggro itu tidak diapakan namanya, tidak tidak diikutsertakan itu daripada masyarakat seperti patutnya ya mesti semuanya ditanya dulu apa ikut kita sama-sama kita membuat apa itu, tapi tiba-tiba ya sudah di apa namanya itu sudah dibuat di apa namanya itu bentuk ada apa namanya itu butuhnya apa namanya itu baru disosialisasikan kepada masyarakat untuk menerimanya saja soal begitu. Apalagi ini kan Wali Nanggro ini kan dengan lambang ya ada apa itu sudah sejak pemerintahan pertama sekali itu yang dihebohkan sudah sampai 1,5 tahun sudah ini sekarang, dan ternyata dari pemerintah pusat sendiri pun ditolak. Dikembalikan lagi mesti direvisi kembali berapa apa itu. Tiba-tiba saya mendengar juga kemarin ini sudah sampai ke Jakarta ditawarkan bahwa mereka sudah menetapkan bahwa ini Wali Nanggronya begini, kanunnya begini, udah maunya ditelan aja begitu. Nah. Jadi itu baru katanya disosialisasikan, difasilitasikan. Yang begitu saya tengok undangannya begitu ya. Jadi tidak heran kalau mereka mendapat tantangan dan itu protes dari masyarakat, kontroversi daripada masyarakat. Dan ini seolah-olah seperti suatu masakan ya, sudah dimajukan ke Menteri Dalam Negeri misalnya, sudah ditolak. Ayo kembali dulu, revisi dulu kembali. Ini makanan kan masih
belum lagi belum lagi siap. Kok sudah disuguhkan kepada masyarakat? Ini kan masih mentah lagi maksudnya. Nah, terkait dengan Ya rencana direvisi dulu baru diselesaikan. Iya. Kan? Masa revisi itu mungkin karena dulunya tidak diikut campurkan misalnya masyarakat dan semuanya itu dipanggil lagi supaya jangan ada lagi kontradiksi gitu. Kalau Saya berpikir kalau begitu. penilaian dari Abu sendiri terkait dari keberadaan lembaga Wali Nagro ini bagaimana? Kok menurut Abu berdasarkan ideologi perjuangan itu bagaimana? Ya dari Wali Nagro itu saya pikir memang di dalam Wali Nagro itu memang ada di dalam prinsip dari Aceh Merdeka ada, ya kan? Kita ada wali negara. Tapi wali negara itu maksudnya wali sebagai itu sebetulnya daripada pimpinan tertinggi di dalam satu negara. Dan kalau Wali Nagro bukan begitu, itu Nagro. Maksudnya Nagro itu bukan negara, jangan silap. Nagro yang maksud di mana sekarang ini bukan negara. Jadi nggak bisa kalau negara dalam negara kan, itu udah pasti nggak bisa. Jadi Wali Nagro itu maksudnya dia wali itu Nagro, mungkin Aceh Darussalam lah di wilayah. Itu kalau Jadi, penetapan dari mungkin wali sekarang itu berdasarnya bagaimana? Seperti malu menjadi wali. Nah, itu kalau sekarang yang saya lihat yang dibuat mereka ini tidak jelas. Misalnya dibilang Wali Nagro yang ke-9 atau dia seolah-olah menganggap sebagai raja. Dari tata sisilanya tidak begitu jelas. Dan beliau sendiri pun kalau daripada kita artinya di kalangan perjuangan Aceh Merdeka, beliau tidak memulai dari sejak semula waktu 76 sampai tahun 33 tahun pertama beliau tidak ada sama sekali terlihat aktivitinya. Nah, kita seperti saya 3 tahun di dalam hutan, Tunku sendiri pulang dari Amerika duduk di dalam hutan 3 tahun. Semua orang-orang yang apalagi semua kawan yang sudah lahir kita mati. Beliau sendiri tidak mengalami hal itu. Jadi juga beliau mencuri pun tidak mengerti. artinya keberadaan Wali Mentro Malik Mahmud sendiri dalam tubuh gerakan Aceh Merdeka dulunya itu ilegal atau bagaimana? Tidak, dia bukan ilegal. Dia memang dari sejak semula didirikan kabinet pertama itu ada dalam sebagai Menteri Urusan Negara, urusan PBB ya. Iya. Jadi itu kedudukan beliau di situ. Jadi Menteri Negara Urusan PBB itu, tetapi itu tugas dia sebetulnya paling kecil sekali, tapi ternyata tidak jalan juga. Jadi sedangkan di dalam itu makanya dia tidak ikut di dalam ini kancah perjuangan ini. Kalau Abu sendiri mendukung nggak kalau beliau menjadi Wali Nagro, menjabat Wali Nagro? Ya kalau saya merasa itu dari segi pribadi ya tentu saya harus mengikuti meluruskan sejarah. Iya, maksudnya yang saya mengikuti daripada polisi yang sudah dibuat oleh wali negara. Harusnya polisi yang dibuat oleh kekuasaan sebagai wali, sebagai pemimpin kita. Jadi itu sudah ada dekretnya itu. Dalam dekret itu tidak termasuk nama beliau. Tidak termasuk. Kalau nama Abu Ada. yang keberapa? Ketiga ya? 1, 2, 3, ya yang ketiga. Ketiga ya. Kalau misalnya ini juga terkait bendera, itu kan mungkin kontroversi juga ya. Iya. Itu bagaimana kalau seperti apa kalau misalnya bendera bulan bintang menjadikan bendera partai? Itu bendera yang bulan bintang yang garis hitam itu dengan bulan bintang itu sebetulnya bendera perjuangan Aceh Merdeka yang dibuat oleh Tunku Hasan Ditiro sebagai proklamator Aceh Merdeka di tahun 76. Itu benderanya, lambangnya juga ada. Jadi itu kalau ini bendera sebetulnya dijadikan bendera partai di bawah NKRI itu tidak sesuai, pasti akan mendapat kontra daripada orang-orang yang masih mungkin ya berjuang di luar negeri atau di mana. Jadi mereka merasakan pasti kontra juga, protes juga, apalagi ini itu juga begitu. Jadi masa itu bendera perjuangan dibuat jadi bendera partai. Dan juga ini dari segi NKRI sendiri ya mereka tidak mau misalnya ada bendera sekarang ini seolah mengingatkan akan adanya sebelum kemerdekaan lagi. Jadi
Jadi semua kontra, apalagi sekarang ya dari Abbas, dari Alat juga menengah bawah ini sampai gara-gara bendera ini sebetulnya kita pecah. Sebetulnya kalau kita artinya gara-gara ini bendera yang sebetulnya apa namanya itu pemersatu, tetapi yang apa namanya itu hasilnya pemecah belah. Jadi harus kita cari bendera lain yang kira-kira disetujui oleh semua. Nah, itu banyak kan, misalnya kita ambil misalnya bendera Iskandar Muda. Nah, itu kan bendera Iskandar Muda, siapa ya orang Aceh yang nggak setuju dengan Iskandar Muda? Iya. Terkait dengan kita kembali lagi Abu, terkait dengan rencana pemerintah Aceh dan DPRA yang akan melantik Wali Nangro pada 4 Desember mendatang. Abu sendiri sebagai tokoh di sini di gerakan ini, bagaimana tanggapannya? Itulah saya sebetulnya meskipun saya bilang sudah seperti saya katakan tadi bahwa saya mengikuti apa yang namanya itu polisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini seperti yang berikut ada di sini kan, ini ada. Ya. Tapi meskipun demikian, dalam keadaan sekarang ini, saya melepaskannya apa itu menyerahkannya kepada rakyat. Ya. Apa kata rakyat? Izin Bu, bisa Bu sebutkan solusi yang ada dalam sini. Ini dalam apa susunan dari Majelis Menteri dulu waktu kita di hutan itu, dan apa namanya itu dan ini sesuai dengan dikri itu apa namanya itu surat ya apa ya kesepakatan dikri ini dibuat oleh balai negara, maksudnya dibuat oleh Tengkuasa sebagai pemimpin macam mereka pada masa itu kan. Itu ini maksudnya yang pertama sekali adalah Dr. Tengku Mukhtar Yahya Hasbi. Beliaulah mengganti daripada Tengku Hasan kalau misalnya beliau ini terjadi apa-apa terjadi beliau tembak atau musuh. Sesudah Dr. Tengku Mukhtar, kalau ada terjadi apa-apa atas beliau, yang kedua adalah Tengku Haji Ilyas Kebek. Dia yang akan mengambil alih kalau ada terjadi. Yang ketiga itu pilihan saya. Siapa betul? Yang keempat baru pilihan Dr. Tengku. Lepas itu bibir. Begitu. Berarti yang wali sekarang nggak masuk. Tidak ada maksudnya. Berarti Malik Mahmud Al-Haidar sekarang tidak masuk dalam daftar yang Ditetapkan oleh ditetapkan oleh Tengkuasa tidak. itu kan seperti ada pernyataan dari Malik Mahmud sendiri, Wali Nangro sendiri, bahwasanya terhadap kesultanan itu yang mungkin diragukan atau tidak diakui. Bagaimana?